Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kuliah kita, mata kuliah metodologi penelitian. Kali ini kita masuk ke pokok bahasan mencari literatur dengan benar. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama, diharapkan mahasiswa dapat mengidentifikasi pentingnya membedakan fakta dan opini. Kemudian Anda dapat mengidentifikasi pentingnya pencarian literatur pada jurnal ilmiah. Kemudian dapat membedakan terminologi artikel, jurnal, penerbit, dan pengindeks, karena istilah-istilah ini seringkali ditukarkan satu sama lain. Kemudian Anda dapat mengenal portal pengindeks jurnal ilmiah itu apa saja. Yang kelima, diharapkan Anda dapat mengetahui akses pengindeks melalui PNRI atau Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan akses ke portal jurnal lainnya secara langsung. Sebagai pengantar, saat ini kita hidup di era teknologi di mana begitu banyak informasi dan sangat banyak informasi yang tersedia di dunia maya. Nah, kita hidup di wabah pandemi corona. Tentunya ada begitu banyak informasi yang beredar terkait dengan corona. Yang sulit adalah mencari kebenaran informasi. Baru-baru saja salah satu kasus kita dihebohkan oleh adanya video viral di mana bayi baru lahir mengatakan telur rebus itu adalah obat corona. Sayangnya isu ini banyak yang tertipu. Oleh karena itu, di era teknologi informasi ini kita perlu cerdas untuk bisa membedakan mana fakta dan opini dari informasi-informasi yang kita dapatkan di media, termasuk di media sosial. Nah, pertanyaannya adalah di mana sebenarnya kita bisa mendapatkan informasi ilmiah? Ada begitu banyak mesin pencari, ada Google, ada Yahoo, dan lain-lainnya. Pertanyaannya adalah bagaimana membedakan fakta atau fake, ya, hoax yang kita kenal dengan istilah hoax. Oleh karena itu, dalam dunia akademisi sebagai ilmuwan dan Anda sebagai seorang ilmuwan diharapkan dapat mencari informasi yang benar. Salah satunya adalah dari jurnal ilmiah. Mengapa informasi dari jurnal ilmiah dianggap benar? Karena setidaknya informasi yang sudah dipublikasikan di jurnal ilmiah telah melalui proses peer review. Ada proses review di sana yang tentu saja data-data yang disajikan di jurnal ilmiah itu sifatnya objektif, bukan subjektif. Dan proses publikasi telah melalui proses peer review yang cukup panjang. Yang ketiga, sebelum kita mencari, penting untuk membedakan istilah-istilah berikut. Ada artikel, ada jurnal, ada penerbit, dan pengindeks. Bedanya di mana? Artikel merupakan hasil penelitian yang telah dipublikasikan di jurnal. Ini adalah salah satu contoh artikel. Ini adalah judulnya, kemudian ini adalah nama penulisnya, kemudian ini adalah nama afiliasinya, ini status daripada artikel itu original research atau hasil penelitian murni. Kumpulan daripada artikel-artikel ini bisa saja 5 artikel, 10 artikel, itu dipublikasikan dalam satu jurnal. Nama jurnalnya Primary Care Diabetes. Ada begitu banyak jurnal keperawatan, jurnal kesehatan, kedokteran, dan lain-lain. Nah, jurnal, sekumpulan jurnal itu diterbitkan oleh sebuah penerbit. Contoh Elsevier, Sheikh, Springer, dan lain-lain. Penerbit biasanya terindeks pada portal peindeks. Salah satunya contoh di sini kita melihat ada PubMed. Selain PubMed ada begitu banyak juga portal pengindeks seperti Scopus, Signal, EBSCO, dan lain-lain sebagainya. Berikut ini adalah tabel indeks jurnal. Saya bagi dua, ada dari yang bisa kita akses melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan ada yang kita akses langsung. Di antaranya Science Direct, Wiley Online, ini dan Springer. Anda bisa akses melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan dia skopnya adalah jurnal atau artikel internasional. Kemudian ada akses langsung, ada PubMed, ini adalah alamatnya. Kemudian Google Cendekia, Directory Open Access Journal, ini sifatnya internasional dan nasional.
DOATS punya keunggulan karena saat ini Indonesia merupakan salah satu negara dengan peringkat jurnal terindeks DOATS terbanyak di dunia. Jadi keuntungannya Anda bisa mencari dan menggunakan kata pencarian berbahasa Indonesia. Kemudian ini ada yang dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan, Garuda, portal Garuda itu sifatnya nasional. Khusus indeks yang internasional, tentunya saat Anda mencari, Anda wajib memasukkan kata pencarian dalam bahasa Inggris. Mari kita melihat Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Jadi silakan Anda registrasi. Salah satu yang Anda butuhkan adalah memasukkan nomor KTP. Setelah Anda login, akan tertulis selamat datang nama Anda. Kemudian ini adalah beberapa indeks-indeks jurnal yang Anda bisa buka melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Saya kira ini sebuah berita yang cukup bagus buat kita dunia akademisi, di mana pemerintah telah menyiapkan akses ke jurnal-jurnal yang cukup bergengsi. Ini sangat berbeda kalau kita bandingkan 5 tahun yang lalu. Sangat sulit kita bisa mengakses portal-portal pengindeks jurnal yang bergengsi. Mari kita lihat yang pertama, Science Direct. Secara personal, salah satu favorit saya adalah Science Direct karena di sini cukup banyak jurnal yang terindeks di dalamnya, termasuk jurnal-jurnal keperawatan. Anda bisa melihat di sini di panel kanan, brought to you by Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Artinya kita sudah bisa mencari dan mendownload gratis karena kita sudah login menggunakan akun dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Anda scroll ke bawah, Anda bisa melihat di sini ada Nursing and Health Profession. Anda bisa klik lagi, ini ada sekitar 901 publikasi. Anda bisa filter apakah Anda hanya mau mencari jurnal atau juga mau mencari buku. Silahkan dipraktekkan sebentar. Yang kedua, Wiley Online. Wiley Online juga ini cukup baik karena ada banyak jurnal keperawatan yang baik sekali, yang cukup berreputasi. Di sini Anda juga bisa melihat akses by Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kalau kita login tadi melalui PNRI. Kita scroll down ke bawah, di sini ada kategori nursing, dentistry, dan healthcare. Anda tinggal klik ini, nursing, maka ada kelihatan lagi sub-sub topik. Anda mau mencari jurnal keperawatan apa, misalnya klinis, atau komunitas, atau elderly, dan seterusnya. Springer Link ini saya tampilkan untuk membandingkan bahwa dua yang tadi, yang pertama Science Direct dan Wiley Online itu cukup baik. Ini kalau kita lihat Springer Link itu jurnal keperawatan tidak begitu banyak pilihannya. Di sini baru terindeks ada 4. Jadi saya cukup jarang menggunakan ini. Pilihan yang sering digunakan adalah PubMed. PubMed salah satu keunggulannya adalah ada begitu banyak, sampai saat ini dilaporkan ada 30 juta lebih sitasi, dan PubMed itu spesifik pada ilmu biomedis termasuk kedokteran dan keperawatan dan rumput ilmu kesehatan lainnya. Kemudian fitur advance-nya nanti kita akan pelajari, sangat baik, sangat lengkap, termasuk fitur filternya untuk menseleksi jurnal-jurnal target atau artikel yang kita butuhkan. Di sini saya buka contoh, kita bisa mencari melalui MES dan lain-lain. Berikutnya adalah Google Scholar atau Google Cendekia dalam bahasa Indonesia. Anda bisa buka gratis. Keuntungannya Anda bisa memasukkan kata pencarian bahasa Indonesia. Misalnya saya masukkan kata pencarian pengkajian luka kaki diabetes. Di sini sudah kelihatan hasil pencarian, ada 2320 hasil pencarian. Ini adalah judul, ini adalah penulis, kemudian abstrak, kemudian di sini di panel kanan ada link untuk mendownload file PDF-nya. Di panel kiri Anda juga bisa memfilter pencarian berdasarkan tahun dan fitur lainnya. Yang terakhir adalah DOAJ atau Directory of Open Access Journal. Keuntungannya karena di DOAJ ini banyak jurnal Indonesia, maka kita bisa memasukkan kata pencarian dalam bahasa Indonesia tentunya. Contohnya saya masukkan kata pencarian pengkajian luka kaki diabetes, maka kita mendapatkan beberapa artikel berbahasa Indonesia. Misalnya di sini saya masukkan kata pencarian pengkajian luka kaki diabetes, ini adalah hasilnya.
kita tinggal klik judulnya untuk menuju ke akses file PDF-nya. Dan yang terakhir adalah portal Garuda. Ini juga dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan karena dia buatan nasional. Keuntungannya Anda bisa memasukkan kata pencarian berbahasa Indonesia. Saya kasih contoh, saya juga mengulangi kata pencarian pengkajian luka kaki diabetes. Maka di sini ada hasil pencarian, ini adalah judul, kemudian ini adalah penulis, nama jurnal, penerbit. Tinggal Anda mengklik link untuk mendownload file PDF-nya. Itulah tadi beberapa pengindeks jurnal yang Anda bisa coba sebagai sumber untuk pencarian artikel ilmiah. Dan sebagai kesimpulan, saat ini untuk mendapatkan informasi sangat mudah. Yang sulit sekali lagi adalah menemukan kebenaran informasi. Informasi yang benar kita bisa peroleh melalui pencarian literatur dari sumber yang terpercaya. Pertanyaannya adalah, di mana kita mendapatkan sumber terpercaya? Salah satunya adalah didapatkan pada pengindeks atau portal pengindeks yang mengindeks berbagai artikel dari jurnal ilmiah yang berasal dari berbagai penerbit. Sekian dari saya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma subhana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.